Sobat senyum di sini kan makanya jadi lebih sipit. Jadi udah lihat kiri kanannya matanya jadi lebih sipit nggak? Oke, puji Tuhan saudara, pagi ini hari Kamis 26 Mei ini kita merayakan peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Seringkali kita sedikit kurang rasain hari kenaikan Kristus, lebih bisa ngerasain Paskah, Jumat Agung atau bahkan Natal ya, paling ramai gitu. Tetapi saudara sebenarnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita akan hidup dengan Roh Kudus, saudara. Kita mengandalkan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus di dunia, memang orang-orang bisa melihat tubuh Kristus ya secara manusiawi ya. Sejarah menceritakan, sejarah membuktikan bahwa Kristus pernah ada di dunia, berjalan di dunia ini. Tapi ketika dia kembali, ketika dia kembali, Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau Kristus saat itu hanya kalau ada di sini ya dia di sini gitu ya. Roh Kudus bisa ada di mana saja bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Ada sebuah pengharapan yang luar biasa. Kita mau mulai ibadah kita nyanyikan mulia, sembah Raja mulia, karena dia Allah yang mulia. Ketika dia naik ke surga, ada sebuah kemuliaan, saya bayangkan ada sebuah kemuliaan yang luar biasa. Ya, kalau saya bisa berada di situ, saya tahu ada saya merinding mungkin ya, karena kemuliaan Tuhan luar biasa. Dan pagi ini Roh Kudusnya akan turun di tengah-tengah kita dengan kemuliaannya. Amin. Saudara, ibu bapak mau rasakan kemuliaan Tuhan yang membuat kita luar biasa. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Bawa seluruh hati kita, bawa seluruh pikiran kita kepadanya. Katakan mulia, nyanyikan mulia, sembah Raja mulia. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
di dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan Tuhan. Pagi hari ini kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kami siap memuji-Mu Tuhan dan menyembah-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami yang hadir di ruangan ini Tuhan boleh mengalami sukacita dan roh yang menyala-nyala ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Kita mau biarkan kuasa Roh Kudus memberikan sukacita kepada kita, amin. Saudara, ada istilah tune in ya, maksudnya satu sepakat, satu serasi, senada. Jadi kita mau nyanyi, kita tune in sama Tuhan. Kita mau nyanyi senada dengan surga ya. Kita mau biarkan kuasa surga, sukacita surga ada di tengah-tengah kita, amin. Kita nyanyi lagu ini senada dengan surga.
dosa dipatahkan. Kita sudah jadi orang yang bebas, saudara. Saya mau undang kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyi lagu ini, Bangkit Gereja Tuhan sekarang. Yes! Haleluya, mari gereja Tuhan nyanyi lagu ini. Yang Roh Kudus hari menguatkan kita. Haleluya.
sujud. Mari kita sujud, hati kita mau sujud di hadapan-Nya. Haleluya, haleluya. Berikan hormat kita di hadapan Tuhan. Berikan penyembahan dan seluruh hidup kita hari ini. Penyerahan kita kepada-Nya. Sujud di depan Kamu. Taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu menembus Yesus Kristus Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Tiada satu pun yang tumbuh dari kata kasih. Mulia, mulia, bagi segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan putri kita, dan bangkitkan Yesus Kristus Tuhan. Engkau mulia dan turun berkorban bagiku. Jiwa kami memuji Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah sabdanya, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Dari raja kasih, mulia, mulia, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan putri kita, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan turun berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah sabdanya, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Jiwa kami memuji Engkau Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah sabdanya, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh datang lagi kembali menghadap hadirat-Mu.
menikmati baik-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kuduskan seluruh kehidupan kami, biar setiap kami Tuhan mendapat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk semakin mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami jadi orang-orang yang menghidupi kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu Tuhan selalu menjaga kami dari hal-hal yang tidak baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan dan disertai Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tadi pagi saya sudah bicara mengenai belajar kepada Yesus. Tadi kita baca dari Matius 11 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30 dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban kupun ringan. Ya. Nah saudara, hari ini kita diajak oleh Tuhan, diundang oleh Tuhan, dikatakan marilah kepadaku. Artinya marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya. Bukan berarti yang tidak letih dan lesu tidak datang kepada Tuhan, ya. Tapi Tuhan lebih mau menolong ya orang-orang yang hidup di dalam keletihan dan kelesuan, ya. Jadi pertama Tuhan mengundang untuk kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin memberikan kelegaan, ya, dan ketenangan di dalam jiwa kita. Ya, kemudian Tuhan juga ingin memberikan kuk yang enak dan yang ringan, ya. Jadi Tuhan menawarkan diri untuk setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat itu datang kepada Tuhan. Nah, saudara, letih lesu ini dan berbeban berat adalah keadaan tanpa semangat, ya. Khawatir, takut, tidak ada pengharapan, ya. Letih lesu itu, ya saudara bisa bayangin nih, kalau orang yang letih lesu itu seperti tidak ada gairah, ya. Ada orang bilang tuh letih lesu itu seperti energinya terkuras, gitu ya, seperti terkuras. Jadi letih lesu di sini bukan letih lesu secara fisik, ya, yang kecapean, tetapi lebih letih lesu ke dalam persoalan hidup, ya, masalah-masalah kehidupan. Mungkin juga letih lesu karena beban dosa yang begitu berat, ya. Mungkin ya banyak orang letih lesu karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya, atau ya mungkin udah berobat kemana-mana, ya udah keliling-keliling, udah segala macam dokter, ya, tetapi tidak sembuh, ya. Kadang-kadang orang capek gitu, ya, capek hati, capek pikiran, ya. Kemudian letih lesu tadi yang saya katakan karena hidup di dalam dosa, ya. Dia ke gereja juga tapi dosanya nggak terlepas gitu, ya. Dosanya tetap ada di dalam dirinya. Hidup tidak di dalam kebenaran, tapi sebagai orang yang dikatakan percaya kepada Tuhan, ya, tetap berbuat dosa. Lesu, kemudian letih lesu karena dikuasai roh jahat, ya, terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, ya, main dukun lah, paranormal, dan pergi ke sana ke sini, dengan cari artinya berkompromi dengan kuasa jahat, ya. Kemudian letih lesu karena amarah kepada seseorang, marah, ya, mungkin sakit hati kepada orang tua yang bertahun-tahun gitu, ya,
atau orang tua kepada anak, atau sakit hati kepada pacar, kepada suami, pada istri, ya. Nah, belum lama saya dengar ada seorang istri bunuh selingkuhannya, ya. Selingkuhannya dibunuh karena dia sakit hati, gitu ya. Karena sakit hati. Nah, ini orang ini capek, ya. Akhirnya ya si istri ini berakhir di penjara, ya, karena dia membunuh orang, ya. Dan ya ini yang dibilang bagian dari orang yang dia capek tapi dia nggak bisa nanganin, akhirnya dia ambil jalan pintas, gitu ya. Banyak gitu. Ada juga orang yang memang letih lesu karena tidak ada jalan keluar, nggak tahu harus kepada siapa, ya berakhir dengan bunuh diri dan lain sebagainya, ya. Ada orang letih lesu juga karena dibawa kutuk, gitu ya. Ini korban, ya, korban kutuk, mungkin dari nenek moyangnya, dari kakeknya, dari orang tuanya, ya. Anaknya nggak tahu apa-apa tapi kutuk itu turun, ya. Maka dia dibilang dikutuk 7 turunan. Nah, itu kadang-kadang terjadi, gitu ya, sampai turunan ke-7. Karena di Alkitab juga ada, ya, kutuk yang turun temurun, gitu ya. Karena itu harus dipatahkan, yang namanya kutuk itu harus dipatahkan. Nah, ini melelahkan, saudara. Hidup di bawah kutuk itu melelahkan, capek. Jadi yang dimaksud Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, ini bukan letih lesu karena saudara bekerja keras, gitu ya, ngangkat barang atau apa gitu, bukan. Tapi ini lebih kepada jiwa, pikiran, dan rohnya, ya. Batinnya capek ngadepin, ya, mungkin orang-orang yang di sekitarnya yang selalu mengecewakan dan mendatangkan kepahitan bagi hidupnya, ya. Banyak anak kecewa sama orang tua, kecewa sama suami, sama istri. Kebalikannya, orang tua kecewa sama anak karena orang tua diperlakukan tidak baik, ya, karena anaknya sudah sukses. Nah, jadi yang dimaksud letih lesu di sini bukan, sekali lagi, bukan fisik, tetapi yang Tuhan tawarkan ini yang letih lesu secara jiwa, ya, kejiwaan, pikiran dan ini. Nah, saudara, orang kalau letih lesu secara fisik biasanya ditidurin di bawah tidur aja 2-3 jam, bangun segar lagi. Tapi kalau orang yang letih lesu jiwanya, batinnya, saudara mau tidur berapa jam juga, bangun tetap aja nggak ada semangat, nggak ada gairah, ya, nggak ada gairah. Nah, ini yang Tuhan undang orang-orang yang letih lesu di dalam rohaninya yang nggak sehat, gitu ya, rohaninya di dalam keadaan terpuruk, gitu, ya. Itu sebabnya perlu gizi, perlu kekuatan, ya, perlu ada satu semangat yang mendorong supaya dia kembali bangkit, ya, jiwanya semangat, tidak letih lesu, ya. Ya, orang yang berbeban berat tuh, kalau beban dia bawa beban, ya. Kalau orang yang tertindih beban tuh mau ngangkat badannya aja susah, gitu ya. Sepertinya gerak badannya juga nggak bebas, gitu ya. Nah, berbeban berat itu ya seperti tadi, kalau binatang ngebajak tanah itu biasanya dikasih kuk. Nah, istilah kuk di sini tadi saya mau tampilkan tapi nggak bisa, ya. Kuk itu seperti sebuah kayu, ya, kayu yang melengkung gitu. Itu ditaruh kepada 2 binatang, khususnya sapi, ya. Khususnya sapi untuk membawa barang atau untuk membajak tanah, ya. Dan itu berat, mungkin kayunya bisa sekitar 50 kilo, gitu ya. Ditaruh di tengkuknya, di lehernya binatang, ya. Nah, yang Tuhan tawarkan bukan kuk yang seperti itu, ya. Yang Tuhan tawarkan, kuk yang Tuhan berikan adalah kuk yang lemah lembut, ya, dan yang rendah hati, tadi kata firman Tuhan. Nah, saudara, harus ada keseimbangan, ya, keseimbangan antara kebutuhan fisik dan kebutuhan roh, ya. Kalau saudara tiap hari makan nasi 3 kali, kenapa? Supaya badan saudara kuat, saudara bisa beraktivitas, ya. Kalau saudara makan nasi seminggu sekali, pasti saudara badannya lemes dan akan mengalami letih dan lesu juga karena kurang asupan makanan, vitamin dan lain sebagainya. Demikian juga dengan roh kita, saudara. Roh kita juga perlu vitamin, perlu gizi, perlu protein dan lain sebagainya, supaya kita tidak mengalami keletihan dan kelesuan. Bagaimana caranya? Kita datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengundang, mengajak kepada kita sekalian, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, ya, untuk datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada yang lain-lain yang gak jelas, gitu ya, untuk bisa menyelesaikan
masalah kita, ya. Jadi marilah datang kepadaku, artinya kita harus berjumpa dengan Yesus. Banyak orang datang ibadah tidak berjumpa dengan Yesus gitu. Datang beribadah berjumpanya dengan teman, dengan yang lain-lain, atau motivasinya beda-beda, ya. Jadi kalau Tuhan bilang marilah datang kepadaku yang letih lesu, artinya datang nih berjumpa dengan aku gitu, ya. Karena Tuhan akan memberikan solusi, melepaskan, membebaskan kita dari keletihan dan kelesuhan yang kita hadapi, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Kita harus melatih diri kita beribadah sebagaimana kita melatih tubuh fisik kita, ya. Kalau saudara mau sehat kan harus olahraga, ya. Ada yang jalan pagi, ada yang lari pagi, ada yang jogging, ada yang fitness dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya badannya kuat dan sehat, otot-ototnya menjadi kuat. Nah, begitu juga kerohanian kita harus latih gitu, supaya otot-otot rohani kita menjadi kuat, tidak mudah letih dan lesu. Ketika menghadapi persoalan, mengangkat beban berat, kita menjadi kuat, ya. Orang, ya kita tahu kalau namanya apa ya, orang yang suka ngangkat besi ya, apa namanya tuh, yang ya pokoknya yang mengangkat barbel. Kalau saudara lihat atlet-atlet itu bisa ngangkat besi seberat 100 kilo, karena memang terlatih, otot-ototnya udah dilatih. Dari ngangkat beban yang ringan sampai pada akhirnya dia bisa ngangkat beban yang berat. Demikian kerohanian kita juga harus kita latih supaya kita dapat menghadapi persoalan hidup yang begitu berat, ya. Artinya ya, melatihnya artinya kita harus berjumpa dengan Yesus dan belajar kepada Yesus. Tadi dikatakan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, ya. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 juga Rasul Paulus menyampaikan kepada kita, dikatakan di ayat sebelumnya, di ayat 7 bagian terakhir dikatakan latihlah dirimu apa? Beribadah, ya. Di ayat 7 bagian terakhir, latihlah dirimu beribadah. Di ayat 8 dikatakan latihan badani, atau kita berolahraga atau senam atau fitness atau yang lain-lainnya, lari pagi, itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah atau rohani kita itu, melatih rohani kita itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang, ya. Saudara, ini luar biasa kalau kita melatih diri kita untuk beribadah, ya. Jadi saudara jangan merasa jadi kuat kalau saudara ibadahnya hanya sebulan sekali, setahun sekali, 6 bulan sekali, nggak akan jadi kuat, ya. Jadi latihan ya sama orang olahraga. Jangan merasa kuat kalau saudara ya olahraganya jalan paginya sebulan sekali gitu. Orang yang fisiknya kuat dia harus olahraganya setiap hari, ya. Kalau saudara lihat di Tegalega itu tiap hari orang banyak yang jalan pagi olahraga karena dia pengen sehat, ya. Demikian kerohanian kita. Kalau kita mau sehat, kita harus latih, ya. Latih diri kita untuk beribadah. Beribadah bukan hanya datang ke gereja, tetapi kita ambil waktu-waktu di rumah kita untuk kita berdoa, baca firman, ya, bersaat teduh, dan kalau perlu kita berpuasa, ya. Orang di luar Tuhan Yesus aja banyak orang belajar katanya puasa Senin Kemis gitu, ya, untuk apa ya? Untuk memperkuat melatih kekuatan batin gitu, ya, supaya dia tahan dalam menghadapi godaan. Ya, kita juga harus belajar untuk melatih diri kita beribadah. Karena dikatakan beribadah itu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa yang akan datang, kita tetap menjadi orang-orang yang kuat, ya. Jadi nggak bisa kalau saudara olahraga hari ini, saudara ingin kuat di tahun depan, nggak bisa. Tetapi kalau ibadah, saudara latihan hari ini, saudara terus melatih, saudara menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup ini, ya. Karena dikatakan tadi, beribadahnya kepada Yesus, bukan kepada dunia ini, bukan kepada yang lain-lain. Ketika kita datang kepada Yesus dan kita melakukan apa yang Yesus ajarkan, maka kita menjadi orang-orang yang kuat, ya. Nah, banyak orang Kristen itu ke gereja dengan harapan kalau dia ke gereja dia menjadi orang yang benar gitu, ya. Tergantung ke gerejanya seperti apa, ibadahnya itu seperti apa. Kalau ibadah hanya datang duduk dan tidak menikmati kuasa ibadah itu sendiri, ketika orang memuji, kita tidak memuji
kita tidak menikmati, ya tidak menjiwai dan lain sebagainya. Ya ibadahnya mungkin tidak berkualitas gitu ya. Atau ketika firman disampaikan tertidur dan lain sebagainya. Ya, ya ini ibadah yang tidak sungguh. Tapi kalau kita ibadah datang ke gereja sungguh-sungguh, terus ditambah setiap hari di rumah kita bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, artinya kita menjadi orang-orang yang kuat ya, dan kita terlepas dari keletihan dan kelesuhan yang Tuhan katakan ya. Jadi tujuan akhir itu bukan hanya kita datang ke gereja untuk melepaskan masalah, tetapi perjumpaan dengan Yesus, bertemu dengan Yesus. Itu sebabnya Tuhan katakan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kata kelegaan ini, saudara bisa menghirup udara bebas dan tarik napas yang panjang ya. Orang yang terbeban berat tuh sesek ya napasnya, tertindih tuh napas susah, tersengal-sengal napasnya. Tapi ketika saudara diberi kelegaan, seakan nggak ada beban ya, saudara akan merasa bebas. Nah, tujuan hayat kita untuk kita terlepas dari letih dan lesu, artinya kita harus bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus. Yakinkan kalau saudara ke gereja, saudara merasakan Yesus hadir di dalam hati saudara, Yesus ada di dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak merasakan Yesus hadir, hanya masalah-masalah terus yang numpuk, ya artinya saudara tetap ada di dalam keletihan dan kelesuhan ya. Jadi datang ke gereja ibadah itu bukan solusi kalau saudara tidak sungguh-sungguh ya. Jadi untuk terlepas dari keletihan dan kelesuhan ya, batin itu kita harus sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan ya. Ya, untuk apa kita berjumpa dengan Yesus? Tadi dikatakan untuk mendapat kelegaan ya bagi semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dengan kata lain, yang akan menyelesaikan setiap persoalan, setiap pergumulan hidup kita, bukan dari ibadah itu sendiri, melainkan bertemu dan berjumpa dengan Yesus ya. Jadi kalau hari ini saudara letih dan lesu, merasa tidak nyaman, hati saudara gelisah, khawatir, frustasi, depresi, stres dan lain sebagainya, datang kepada Yesus, panggil nama Yesus. Tuhan, inilah keberadaan saya di dalam keletihan dan kelesuhan. Saya minta kekuatan dari Tuhan. Lepaskan saya, bebaskan saya, supaya saya bisa menghirup udara segar dan saya bisa menarik napas yang panjang ya. Orang yang di dalam rasa stres dan frustasi itu napasnya pendek saudara ya, tidak bisa narik napas panjang ya. Ada orang yang narik napas panjang karena kecapean gitu ya, capek dengan hidup ini karena terlalu banyak persoalan, yang satu belum beres, yang satu sudah datang lagi, sehingga sepertinya ya bertubi-tubi. Ada istilah orang udah jatuh ketiban tangga gitu ya, nggak pernah beres. Tapi kalau saudara belajar kepada Yesus, Yesus adalah guru yang agung, guru dari segala guru. Belajar kepada Yesus, kata Tuhan, belajarlah kepadaku, karena aku ini rendah hati dan lembut. Jadi solusi yang lebih baik adalah kita mengarahkan pandangan kita kepada satu-satunya pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Yesus. Amin. Belajarlah terus kepada Yesus setiap hari, setiap saat ya. Anggap Yesus itu seperti orang tua kita ya. Kita sebagai anak kecil yang nggak tahu apa-apa ya. Tapi kalau kita lepas dari orang tua, kita bisa tersesat ya. Kalau saudara lepas anak kecil di mall umur 3 tahun, dia akan nangis ya, karena dia bingung, nggak tahu pulang gimana, bagaimana ya. Anggaplah kita tidak tahu apa-apa di hadapan Tuhan. Jangan sok tahu di hadapan Tuhan. Jangan menganggap Tuhan tidak bisa. Nggak mungkin lah, Tuhan nggak tahu lah, hanya saya yang tahu persoalan saya ya. Tuhan itu maha tahu. Tuhan bahkan lebih tahu dari apa yang kita perlukan. Tuhan lebih tahu dari apa yang kita gumulkan ya. Seperti anak kecil 3 tahun, dia tidak tahu kebutuhan apa dirinya, yang tahu hanya orang tuanya. Anak kecil 3 tahun nggak pernah minta baju ke orang tuanya. Orang tuanya akan belikan baju tanpa diminta oleh anak. Demikian kita di hadapan Tuhan. Kita mintanya 2, Tuhan berikan 5, karena Tuhan lebih tahu bahwa kita memang butuhnya 5 bukan 2 ya. Jadi mari datang kepada Tuhan ya, dengan rendah hati, dengan apa ya, dengan
Dikatakan dengan mengosongkan diri kita, ya. Sepintar apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, ketika kita menghampiri Tuhan, kita harus melepaskan semua atribut kita. Atribut kekayaan, kepintaran, apa semua. Karena Tuhan yang lebih tahu dari kita. Karena apa yang kita dapatkan semua berasal dari Tuhan, ya. Jadi marilah kita semua datang kepada Yesus yang dengan kasih-Nya mengundang setiap orang untuk memikul kuk, ya. Kuk atau beban yang Tuhan berikan kepada kita ringan, ya. Kalau saudara pikul salib bukan artinya saudara harus disalib seperti Tuhan Yesus, ya. Salib berbicara tentang penyangkalan diri. Saudara harus menyangkal diri dari kedagingan saudara, dari keinginan mata, dari keserakahan, dari apa-apa, itu artinya penyangkalan diri. Kalau saudara bisa bersabar dalam menghadapi amarah, tantangan di depan saudara, artinya saudara sedang menyangkal diri. Apakah itu berat? Kata Tuhan, beban yang aku berikan ini enak dan ringan. Kalau kita mau belajar, minta Roh Kudus menyertai hidup kita. Tuhan kirim saya Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sudah dikirim kepada kita. Apakah kita mau menerimanya atau tidak, ya? Jadi mari datang semua kepada Yesus dengan kasih-Nya yang mengundang setiap kita untuk memikul kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara merasa kuk yang diberikan oleh Tuhan itu berat, berarti saudara masih di dalam keletihan dan kelesuhan, ya. Saudara masih main-main dengan dunia. Jadi ikut Tuhan terasa berat. Dan kayaknya kalau mau ke gereja tuh ada yang ngikat kaki saudara, ya. Susah banget untuk beribadah. Mau doa itu kayaknya kesibukan belum selesai. Kayaknya mau ambil waktu 5 menit berdoa, berlutut aja di hadapan Tuhan tuh susah, gitu. Karena kakinya seperti terikat, ya. Kayak binatang kalau diikat itu dia nggak bebas, nggak bisa jauh kemana-mana. Karena tali binatang itu kalau kuda ditaliin gitu, ya, di ininya, dia susah kemana-mana, ya. Makanya kuda suka berteriak gitu, ya, kalau dia diikat kelamaan, ya. Begitu juga binatang. Nah saudara, kadang-kadang kita demikian, ya, kita terikat, nggak bisa bergerak untuk kita mengambil waktu yang terbaik merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Mari belajar saudara. Orang Kristen itu identik dengan baca firman, dengan berdoa, dengan dengan saat teduh dan lain-lain. Masa kita kalah sama sepupu kita, dia sehari 5 kali, kita masa sekali aja enggak sih berdoa, gitu, ya. Mereka 5 kali loh. Gelap-gelap jam 4 udah bangun, sambung lagi jam 12, sambung lagi jam 3, sambung lagi jam 6, sambung lagi jam 7, ya. Walaupun ya kita nggak tahu, ya, itu hanya kebiasaan atau memang mereka sungguh-sungguh. Tapi mari kita, walaupun kita berdoa sekali 5 menit, tapi ada kesungguhan hati bahwa kita ingin bertemu dengan Yesus, bahwa kita memenuhi undangan Yesus, yang Yesus berkata, marilah kepadaku. Ya, kita bisa berkata, Tuhan, inilah aku menghadap hadirat-Mu, ampuni aku, sucikan aku, dan lain sebagainya, ya. Maka Tuhan akan senang hatinya kalau dihampiri, ya. Tuhan tuh Tuhan yang cemburu. Dia nggak senang kalau kita bermain-main dengan dunia, menghampiri dunia, menghampiri yang lain-lain. Apalagi saudara menghampiri paranormal, dukun. Tuhan itu marah. Seperti Tuhan marah waktu bukan Tuhan marah. Musa marah ketika dia turun dari Gunung Sinai, dia melihat umatnya menyembah patung sapi, ya. Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Jadi mari ketika kita menghampiri itu seperti Tuhan dikasih adem gitu hati. Wah, ini anaknya nyamperin. Kalau saudara juga nyamperin orang tua, apalagi kalau orang saudara udah pada menikah, biasanya orang tua tuh sendirian di rumah, ya. Kayak orang tua saya, ya, sekarang tinggal sendirian karena anak-anaknya menikah dan tinggalnya jauh-jauh. Tapi ketika kita datang kepada orang tua, waduh, senangnya bukan main. Walaupun hanya sebentar gitu, ya. Orang tua senang tuh kalau dia datang. Begitu juga Tuhan, ya. Tuhan senang kalau kita diundang, datang, ya, datang kita hampiri walaupun hanya sebentar, ya. Mari kita belajar memenuhi undangan Tuhan, ajakan Tuhan, ya. Dan Tuhan ingin memberikan sesuatu kepada kita, bukan sesuatu yang memberatkan, tetapi Dia ingin memberikan kelegaan. Bahkan Dia ingin memberi damai sejahtera di dalam hati kita, ya. Karena beban yang dari Tuhan itu memang sangat ringan. Bebannya apa? Yaitu perintahnya, ya. Ya, kalau kita melakukan perintahnya,
itu bukan membebani. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan gitu. Tapi itu yang Tuhan tahu kekuatan kita, dan ketika Tuhan kasih firman-Nya, Tuhan tahu bahwa kita bisa melakukan kalau kita mau melakukannya, ya. Jadi kuk yang dipasang Tuhan itu menunjukkan bahwa kita harus tunduk dan taat, harus setia kepada Tuhan, ya. Memikul kuk berarti tunduk dan taat dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati, ya. Seperti Yesus juga taat kepada Allah sampai mati, ya. Dia taat dan tunduk kepada Allah sampai mati, bahkan dikatakan mati di atas kayu salib. Nah, dengan menjalani hari-hari dengan ketundukan dan ketaatan pada pimpinan Tuhan, ya, ya kita akan menikmati berkat-berkat, ya, berkat jasmani, berkat ya semualah. Usaha kita akan dibuat menjadi sukses dan lancar. Seperti Mazmur 1 mengatakan, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam apa? Akan dibuat berhasil. Seperti tanaman yang ditaruh di tepi aliran air, ya. Tanaman yang ditaruh di tepi aliran air itu selalu pohonnya pasti segar, karena dia selalu dapat asupan air dan mungkin mineral-mineral, nutrisi-nutrisi. Tapi tanaman yang jauh dari air akan mengalami kekeringan, ya. Air juga berbicara tentang firman Tuhan yang selalu menyegarkan jiwa kita, ya. Itu sebabnya mari kita datang kepada firman, dan firman itu kita hidupi, karena Yesus itu adalah firman yang menjadi daging, ya. Datang kepada firman supaya kita tidak mengalami letih dan lesu. Nah, jadi letih dan lesu itu saya catat di sini adalah keadaan tanpa semangat, ya, khawatir, tidak adanya pengharapan. Letih dan lesu itu ya karena terlalu banyak beban persoalan hidup, ya. Mungkin saudara hanya sanggup menanggung beban 2 persoalan hidup, tapi ini mungkin lebih dari 2, lebih dari 5 gitu, ya. Sehingga tidak sanggup untuk menahan beban yang begitu berat. Nah, orang letih lesu itu, ya tadi saya katakan bukan hanya sekedar fisik. Misalnya, ya tadi kecapean gitu, ya, karena energinya terkuras, ya. Tapi ada orang letih lesu karena menghadapi penyakit yang di dalam tubuhnya itu nggak kunjung sembuh, gitu, ya. Ya banyak orang yang berakhir dengan kematian, ya, karena dia terus bergumul dengan penyakitnya tanpa mau datang berharap kepada Tuhan, ya. Letih lesu karena hidup di dalam dosa, keterikatan dosa. Letih lesu karena dikuasai roh jahat. Letih lesu karena marah kepada seseorang, ya. Letih lesu karena menjadi hamba uang. Banyak orang kerja dari pagi gelap-gelap udah kerja, pulang malam-malam hari, ya. Itu dikatakan letih secara fisik dan mungkin batinnya juga letih. Karena waktu orang kerja tuh umumnya 8 jam, tapi kalau kerjanya dari gelap-gelap sampai malam hanya untuk mencari uang. Saya pernah dengar cerita ada seorang Gojek, ya, yang Gojek itu gelap-gelap dia udah bangun jam 4 pagi dan dia pulang jam 10 malam. Dan pada akhirnya dia sakit dan akhirnya sampai mati. Memang dapat duitnya banyak, tapi dia lupa menjaga kesehatannya karena dia pikir duit terus mengalir gitu, ya, ketika dia layani orang yang memanggil dia melalui aplikasi gitu, ya. Dan pada akhirnya mati. Umurnya masih muda karena dia pagi-pagi sudah bangun dan dia pulang, ya. Ini yang dikatakan menjadi hamba uang, ya. Letih lesu karena di bawah kutuk, ya. Karena di bawah kutuk artinya bukan kita yang dikutuk karena kesalahan kita, tetapi karena kesalahan nenek moyang kita, kakek, nenek, terus orang tua turun ke atas kita, ya. Alkitab mencatat kutuk itu bisa turun sampai 7 turunan, ya. Makanya ada orang kalau mengutuk 7 turunan, itu istilah di dalam Alkitab, ya. Kutuk atau kekayaannya dimakan 7 turunan juga nggak habis, ada yang istilah gitu, ya. Nah, saudara, ya ini beban-beban yang meletihkan dan melesukan, melelahkan gitu, ya. Kalau kita tidak menyadari, mari kita periksa hati kita, apakah yang tadi saya sebutkan itu ada di dalam diri saudara. Kalau ada, mari saudara penuhi panggilan Tuhan, penuhi undangan Tuhan. Yang Tuhan bilang, marilah datang kepadaku yang letih lesu, ya. Tuhan ingin ganti beban saudara yang berat menjadi beban yang ringan, ya.
Kuk yang Tuhan berikan itu ringan. Tapi kuk yang saudara rasakan sekarang, kuk yang tadi saya sebutkan, mungkin karena dosa, karena amarah, karena saudara sakit hati yang berkepanjangan, tidak bisa mengampuni, ya, itu kuk yang berat. Nah, saudara letakkan itu di bawah kaki Tuhan, dan Tuhan kasih kuk yang baru. Kuk yang dari Tuhan dikatakan enak dan ringan, ya. Nah, solusinya adalah saudara nyatakan secara pribadi, ya, kepada Tuhan, dan iman saudara, artinya saudara percaya bahwa Tuhan Yesus bisa melepaskan keletihan atau kelesuan atau kuk yang begitu membebani kita, ya, yang begitu berat. Kemudian saudara merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, mengakui dosa yang pernah diperbuat di hadapan Tuhan, yang membuat Tuhan marah dan cemburu, ya. Saudara bertobat dari sebuah kesalahan, ya, mengampuni. Nah, ini mengampuni memang hal yang tidak mudah. Tetapi ketika saudara merendahkan diri, saudara minta kekuatan dari Tuhan, saudara bisa mengampuni, ya. Mengampuni, ya, orang yang pernah kasih kata-kata yang menyakitkan dan lain sebagainya, yang terngiang-ngiang terus di telinga saudara. Ada orang bilang gini, sampai mati gua nggak mau ampuni, gitu, ya. Ada orang menyatakan seperti itu, sampai mati gua nggak. Nah, ini artinya sampai mati dia memikul beban itu di pundaknya, ya. Sampai mati dia memikul beban di pundaknya dan dia tidak bisa mengampuni. Sementara Tuhan sudah mengampuni setiap dosa manusia. Tetapi kenapa kita tidak bisa mengampuni, ya? Seperti seorang ada cerita perumpamaan Tuhan buat, raja mengampuni utangnya tetapi dia tidak bisa mengampuni, raja telah melunasi atau membebaskan utangnya, gitu, ya, karena dia utangnya banyak dan utangnya besar, gitu, dan dia tidak akan bisa melunasinya. Tetapi ketika temannya utang sedikit sama dia tidak bisa ampuni. Nah, kadang ini terjadi sama kita, ya. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita yang dikatakan merah seperti kemisi, ya, seperti kain kemisi. Kain kemisi itu merah banget, mungkin kayak merah marut. Tapi teman kita yang, ya, mungkin dosanya, salahnya merah muda lah sama kita sulit banget mengampuni. Nah, itu sifat manusia. Tetapi kalau kita mau belajar kepada Tuhan, ya, Tuhan yang rendah hati, yang tadi lemah lembut, kita pasti bisa mengampuni. Amin. Kalau kita mau belajar kepada Roh Kudus yang bisa mengampuni, ya. Jadi Tuhan mengundang kita untuk kita belajar kepada Tuhan, untuk kita bukan hanya belajar, tapi Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri kelepasan, ya. Dan Tuhan mau memberikan kuknya yang ringan, ya. Kuk itu tadi yang beban yang ditaruh di pundak, ya. Jadi mari kita sambut undangan Tuhan, ya. Kita berjumpa dengan Tuhan, undangan untuk meletakkan beban kita di hadapan di kaki Tuhan, undangan untuk berserah kepadanya, berserah 100%, bukan setengah-setengah, ya. Jadi kita tidak menanggung beban itu sendirian, tetapi kita ajak Tuhan untuk terlibat di dalam beban kita yang begitu berat, ya, dengan sungguh-sungguh berserah kepadanya, ya. Bagaimana cara memenuhi undangannya, ya? Di sini saya mencatat 3 hal. Miliki keintiman dengan Tuhan, ya. Untuk menerima undangannya, kita memiliki keintiman dengan Tuhan dengan melakukan firman-Nya, menghidupi firman-Nya setiap hari dengan berkualitas, ya. Bukan hanya asal-asalan baca firman, tapi dengan sesuatu yang berkualitas. Yang kedua adalah datang dengan hati yang benar-benar kita ingin berubah, ya. Kita katakan, Tuhan, saya mau berubah, ya. Kalau dulu saya sulit mengampuni, sekarang saya mau belajar mudah mengampuni. Saya mau menjadi orang yang rendah hati. Saya tidak mau menjadi orang yang sombong dan yang menjadi orang yang keras, ya. Susah dibilangin, susah dikasih tahu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, datang dengan hati yang benar-benar rindu, ya, akan Dia, rindu akan hadirat, ya. Kata rindu ini seperti orang yang dikatakan di dalam Yesaya itu menanti-nantikan, ya. Kalau orang rindu tuh, walaupun orangnya jauh kelihatannya kayak dekat, gitu, ya. Rindu terus terbayang-bayang. Orang yang rindu itu kepada kekasihnya selalu terbayang-bayang, ya.
selalu terbayang-bayang, dan hatinya itu menggebu-gebu, semangatnya tinggi, ya. Orang yang rindu dan haus itu ya seperti yang orang yang menanti-nantikan kekasihnya. Kita baca dulu di dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, ini boleh menjadi ayat hafalan di dalam hidup saudara. Ini adalah kunci untuk kita terlepas dari keletihan dan kelesuhan, terlepas dari kelelahan. Kalau orang yang rindu akan Tuhan dikatakan apa? Mendapat kekuatan baru. Ya. Lahirkan kerinduan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara mendapat kekuatan baru. Seperti seorang anak yang hilang, ketika dia ada di perantauan, dia makan ampas babi. Dia rindu menantikan bapaknya. Dia terbayang-bayang di rumahnya. Ada makanan enak, ada tempat tidur yang nyaman, ada pelayan-pelayan yang melayaninya, ada bapak yang selalu mengasihinya. Sementara dia di sini di perantauan makan ampas babi. Dia jauh, hartanya semua udah habis, ya. Dan ketika dia kembali kepada bapaknya, dia mendapat kekuatan baru, mendapat sukacita. Demikian kita saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara rindu akan Tuhan, rindu menanti-nantikan Tuhan, yakinlah saudara akan mendapat kekuatan baru. Amin. Yakinlah. Dikatakan mereka bukan hanya mendapat kekuatan baru, mereka diumpamakan seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali adalah burung yang terbang paling tinggi. Bahkan dia terbang di atas badai. Ya. Jadi badai boleh mengamuk di bawah, dia tidak mengalami badai itu. Nah, itulah gambaran dari orang yang rindu akan Tuhan. Dari gambaran orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Untuk terbang tinggi itu buat Raja Wali tidak menjadi beban. Tapi bagi burung yang kecil, terbang tinggi itu beban, gitu, ya. Nah, kekuatan baru ini menggambarkan kita dapat menghadapi badai kehidupan karena berjalan bersama dengan Tuhan, karena ada Tuhan di samping kita. Jadi kalau kita berjalan dengan Tuhan, bukan kekuatan kita lagi, tetapi kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita. Karena Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya ketika kita merindu-rindukan Tuhan senantiasa, menjadi orang yang kangen ketemu Tuhan senantiasa, kita mendapat kekuatan baru. Jadikan ini, ayat ini menjadi bagian dari dalam hidup kita. Kalau saudara susah, saudara ingat ayat ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, seumpama Raja Wali yang terbang dalam kekuatan itu. Artinya saudara letih lesu itu benar-benar bukan hidup di dalam dosa, tapi saudara keletihan itu karena memang saudara ada bersama dengan Tuhan. Tapi kalau saudara hidup di dalam dosa terus, tapi saudara mau hidup bersama Tuhan juga nggak bisa. Saudara harus lepaskan dulu, ya. Beban-beban dunia ini harus saudara lepaskan. Baru saudara bisa berjalan dengan Tuhan dan saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dikatakan lari aja tidak menjadi lesu, berjalan jauh juga tidak menjadi lelah, karena ada kekuatan yang menyertai kita. Nah, saat kita berjumpa dengan Tuhan, ya, semua kita rasakan, ya. Sampaikan semua yang kita rasakan, maksudnya, ya, beban-beban kita. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan dan kita bertemu dengan Tuhan, sampaikan semua unek-unek kita kepada Tuhan, ya. Kesedihan kita, semua isi hati kita, kemarahan kita, ketidakadilan yang kita rasakan di dunia ini, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Katakan, sehingga kita mendapat kekuatan baru, ya. Percaya pada Tuhan, hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan
atau kendalikan. Tuhan adalah pemegang masa depan kita. Ya. Jangan khawatir. Masa depan kita, hari esok kita ada di tangan Tuhan. Amin. Seperti lagu mengatakan, sebab dia hidup ada hari esok. Ya. Jangan takut. Tuhan tuh udah menyiapkan masa depan kita. Bahkan rumah kita di surga udah disiapkan oleh Tuhan. Ya. Dulu ada lagu lama, kalau saudara tahu, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Jadi kalau saudara sedih dan susah, saudara letih dan lesu, saudara kelelahan, ingat ada rumah yang nyaman di surga, di mana di sana tidak ada air mata, tidak ada keletihan, tidak ada kelesuan. Jadi hiduplah bersama Tuhan, ada hari esok. Ketika saudara dipanggil Tuhan, panggilan yang kedua kali, sudah selesai tugasmu di dunia, kembalilah kepada saudara, hidup bersama Tuhan. Di sana tidak ada air mata, tidak ada tangisan dan kesusahan, karena sudah ditanggung di bawah oleh Tuhan. Ya, ya, percayakan ya seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Ya, hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan dan kita tidak bisa lakukan, Tuhan akan bisa melakukannya lebih, dikatakan lebih dari yang kita pikirkan. Ya, karena Dia selalu mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan bagi mereka yang tidak mengasihi Tuhan, yang jauh, yang mengasihinya asal-asalan kepada Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Saudara dan saya masuk di dalam rencana Allah, masuk di dalam rancangan-rancangannya Allah. Ya. Kita dirancang untuk masuk surga. Ya. Tapi kalau saudara lari dari panggilan itu pilihan saudara. Tapi kita dirancang oleh Tuhan untuk kita semua masuk surga. Ketika kita ditebus dari dosa, kita sudah lunas dibayar, kita sudah dipanggil masuk dalam rancangan. Tapi banyak orang lari dari panggilan itu, nggak mau dipanggil. Itu pilihan kita. Ya. Artinya kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Jadi ketika Tuhan bilang marilah kepadaku, artinya marilah datang kepada firman, gitu ya. Karena Tuhan firman yang menjadi daging. Bahwa setiap firman yang kita percaya dengan iman adalah ya dan amin. Ya, percaya firman yang kita ucapkan selalu dijawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, jadi kalau saudara mau jawaban dari Tuhan, jangan maksa gitu ya. Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan nggak mau ketika kita maksa kita menjadi celaka kalau Tuhan jawabnya cepat-cepat gitu. Tuhan punya timingnya sendiri. Makanya pengkhotbah bilang segala sesuatu indah pada waktunya gitu. Ya, jadi kita percayakan dengan waktunya Tuhan. Ya, jangan memaksakan kehendak Tuhan. Ya, klaim janji Tuhan. Ya, atau membawa firman Tuhan ke dalam doa kita yang kita lakukan. Ya, jadi waktu doa saudara bisa juga menyebut firman gitu. Ya. Karena saudara ingat, oh di firman ini, firman yang memberikan jawaban gitu ya. Contoh kalau saudara sakit gitu ya, saudara sakit. Saudara bisa sebut dari firman 1 Petrus 2 ayat 24 yang mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosaku di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya aku yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Ya. Saudara bisa klaim ini kalau saudara berdoa kepada Tuhan. Atau saudara minta kekuatan kepada Tuhan. Ya, saudara minta kekuatan. Saudara bisa klaim dengan ayat Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ya, ini firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, jangan kecut, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya, ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia akan menyertai kita, melindungi kita dari hal-hal yang jahat. Ya.
atau saudara membutuhkan sesuatu, saudara mau mengklaim janji Tuhan, ya. Dikatakan di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, ya. Saudara butuhnya 2, Tuhan bilang, enggak, kamu butuh 5. Tuhan kasihnya 5. Karena saudara bingung, wah luar biasa Tuhan, ya. Saya cuma butuh 2 tapi dikasih 5. Berkat Tuhan itu berlimpah. Jadi dikatakan bahwa Tuhan melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan, ya. Saudara butuhnya A, B, C, D, Tuhan jawabnya lebih banyak dari yang saudara butuhkan. Tuhan kita itu luar biasa, ya. Nah, Tuhan berkata, Tuhan tuh rindu untuk selalu membebaskan kita, gitu, ya, dari apapun. Itu sebabnya dikatakan, aku ingin memberi kelegaan kepadamu. Aku ingin memberi jiwamu menjadi tenang dan tidak gelisah, tidak khawatir, tidak takut. Memberi kelegaan itu artinya ia akan memberikan perhentian, ya, kedamaian, dan Roh Kudusnya menuntun kita di dalam kehidupan ini, ya. Supaya saudara berjalan di dunia ini tuh tidak berjalan dengan keterbatasan saudara, tetapi benar-benar dengan kekuatan Tuhan yang membebaskan saudara dari segala belenggu, belenggu dunia inilah. Saudara bekerja capek siang dan malam, atau saudara persoalan keluarga dan lain sebagainya, ya. Tuhan memberikan perhentian, artinya memberikan kelegaan kepada saudara dan saya, ya. Jadi segala pencobaan, persoalan itu, ya, kita dapat tanggung dengan bantuan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia-Nya sudah Dia berikan dengan pengorbanannya di kayu salib. Tinggal kita sendiri harus membuat keputusan untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya atau tidak. Itu pilihan kita untuk memilih keputusan itu, ya. Kita mau penuhi hati kita dengan kasih Tuhan atau tidak, ya. Kita harus bereskan dulu hati ini, ya. Jangan hati ini menjadi hati yang bocor, gitu, ya, sehingga kasih Tuhan itu terbuang dengan sia-sia, ya. Kita mau beresin bejana hati kita ini menjadi bejana yang kuat, yang utuh, ya. Menjadi bejana yang kuat dan utuh, mampu menampung kasih karunia Tuhan, ya, sampai meluber keluar, sehingga orang di sekitar kita tuh merasakan kasih Tuhan yang kita nikmati itu, ya. Kalau saudara sering memberi, itu artinya saudara berkelimpahan, ya. Orang yang berkelimpahan itu bukan banyak duit, ya. Orang yang nggak banyak duit itu ketika bisa memberi, ya, walaupun dia di dalam kekurangan, itu artinya dia berkelimpahan, ya. Saudara kalau ingat cerita jemaat di Makedonia, itu jemaat yang miskin. Tapi ketika dia tidak dilibatkan membangun rumah Tuhan, dia komplain, kenapa saya tidak dilibatkan? Apa karena gara-gara saya miskin? Gitu. Bukan berarti karena saya miskin saya tidak bisa memberi. Dia memberi untuk terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Nah, itu yang artinya hidup. Ada orang kaya makin pelit, makin tangannya makin menggenggam, tidak bisa memberi, ya. Artinya dia masih kekurangan karena dia terus ingin menambah harta benda, ya. Jadi mari saudara bereskan bejana hati kita untuk menampung kasih karunia Tuhan, ya, sehingga meluber, sehingga orang di sekitar kita bisa menikmati, ya. Bejana yang bocor itu akan habis, ya, akan habis, walaupun dia secara harta banyak, tetapi pikirannya selalu ingin ingin mendapat lebih banyak lagi, ya. Ya, saat kita menjadi bejana yang bocor, ya, kita tidak bisa menjadi orang-orang yang dipulihkan, ya. Itu sebabnya kita harus perbaiki dulu bejana yang bocor itu, ya. Ya, karena waktu saya tinggal sedikit, saya percepat saja, langsung ke Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, ya. Ini adalah
harga yang harus kita bayar. Ya, pikul kuk itu membayar harga. Ini adalah hal yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan melakukan bagiannya dengan memberi kelegaan, dan bagian kita memikul kuk atau beban untuk mentaati, ya, untuk mentaati dan tunduk kepada Tuhan. Kita tadi dikatakan kita harus menyangkal diri, membuang ego kita, membuang pikiran-pikiran negatif terhadap sesama kita, membuang pembelaan diri atau pembenaran diri, ya, membuang kesombongan, membuang kekerasan hati, membuang segala karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan menyerahkan seluruhnya di bawah kaki Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan bilang, belajarlah kepadaku karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Mari saudara hari ini ambil keputusan bagi saudara yang masih keras hati dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan, ya, untuk saudara sepenuhnya memenuhi undangan Tuhan, ya. Jika kita masih menyimpan dosa, masih melakukan hal-hal yang lain, ungkapkan kepada Tuhan untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memulihkan kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Mari kita perkuat saudara otot rohani kita, ya, supaya ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, supaya kita tidak keletihan dan kelesuhan, ya, tapi kita bisa mengangkat beban yang berat, ya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau di antara saudara hari ini ada yang berbeban berat, ya, sekali lagi datang kepada Tuhan, menyerahkan semua karakter-karakter kita yang tidak baik di hadapan Tuhan, yang Tuhan akan melepaskan, membebaskan kita dan memberikan kelegaan, ya. Minta Tuhan memimpin, membimbing dan menyertai kita senantiasa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu, atas undangan-Mu, atas ajakan-Mu untuk Tuhan memberikan kelegaan dan membebaskan kami dari keletihan dan kelesuhan, beban berat, beban hidup yang begitu merintangi untuk kami mendekat kepada Tuhan. Tuhan yang begitu baik, yang penuh dengan kasih karunia, akan melepaskan dan membebaskan kami dari segala pergumulan hidup kami ini, sehingga kami boleh terasa bebas dan lega di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dengan rajin, dengan setia, dengan tunduk dan taat kepada kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah satu kekuatan yang tumbuh dari dalam hati kami, dari roh kami, jiwa kami, pikiran kami, sehingga akan memulihkan keadaan seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.